Halo, selamat datang di episode terbaru Eco Warrior. Aku Diva dari Ecotourism Bali dan hari ini lagi di Scholars of Sustenance Indonesia bareng Pak Igi. Halo Pak, apa kabar? Halo, baik. Kabar nih, Pak. Alhamdulillah baik. Ketemu lagi kita Pak. Ketemu lagi. Jadi gimana Pak? Mungkin mau memperkenalkan diri dulu ke audiens kita. Kasih, saya Igi Chandra dari SOS Indonesia. Saya tanggung jawab di SOS di operational dan juga partnership. Partnership, oke. Jadi gimana nih Pak Igi? Mungkin boleh diceritain sedikit dulu nih. SOS itu apa sih? Oke, SOS atau Scholar of Sustenance Indonesia, kita yayasan sosial atau NGO yang berada di 3 negara, ada di Thailand, Indonesia, dan juga Filipina. Kita yayasan yang bergerak di bidang penyelamatan pangan, di mana kami mengambil surplus food yang ada di hotel dan juga resto, manufacture juga dan grocery juga. Tujuannya adalah kita berusaha yang pertama untuk melakukan pembenahan di food system, terutama di distribusinya, di mana ada surplus makanan yang tidak terdistribusi dengan baik dan sehingga sebenarnya ini bisa dimanfaatkan bagi mereka-mereka yang membutuhkan dan juga mengurangi sampah makanan ya. Dan hal yang lain juga adalah dengan adanya pendistribusian makanan secara tepat sehingga masyarakat ini yang membutuhkan bisa mengkonsentrasikan kebutuhan mereka ke hal yang lain. Berarti mencakup 2 hal ya, makanan dan sampah makanannya ya? Betul. Oke. Nah, makanannya ini yang diambil dari hotel-hotel, resto ini tuh makanan kayak apa, Pak? Oke, dari hotel dan juga resto tentunya makanan yang kualitasnya masih bagus dari buffet. Dari buffet? Dari buffet hotel yang bagus dan juga dari resto-resto ini memang ada makanan-makanan yang sudah disiapkan tapi kemudian mungkin hari itu tidak terjual. Tapi kualitasnya masih bagus. Contoh nih bakery. Dan bakery ini kan lagi lumayan marak ya, terutama di beberapa daerah seperti Ubud dan Canggu ya. Gitu. Dan ini kita kebetulan lagi banyak dapat partner untuk di sisi itu. Oh gitu. Lalu makanannya ini kan didistribusikan ya setelah diambil ya. Itu didistribusikannya tuh kemana aja tuh? Baik, kita punya 3 truk yang beroperasi setiap hari di 3 wilayah. Ini kita beroperasi di Canggu, Seminyak, Legian, dan kemudian Jimbaran Nusa Dua dan juga Ubud. Nah ini kita distribusikan ke panti asuhan. Jadi 1 truk itu bisa mengantar 1 atau 2 panti asuhan dan juga elder center dan juga baby center. Kita juga punya partner baru di mana yayasan ini itu bergerak di bidang jadi shelter atau centernya bayi yang sudah ditinggalkan. Oke, berarti itu tapi ini kan ambil dari hotel ya, lalu didistribusikan ke panti asuhan. Itu gimana sih cara tahu kalau makanan itu tuh masih oke nih? Oke, jadi setiap FRA kita, jadi kita nih di driver kita atau penghuni kita nggak pakai kata driver di situ. Oh, apa tuh Kita sebutannya? pakainya FRA Food Tracing Ambassador. Food tracing. Food Tracing Oh, Ambassador. food tracing. Oke. Jadi kita melakukan training terlebih dahulu kepada kawan-kawan FRA ini untuk mereka memahami apa itu food safety. Food safety. Jadi ada tim kita yang melakukan training ke kawan-kawan FRA ini sehingga mereka paham betul mana makanan yang memang aman. Jadi food safety dan food security itu jadi satu hal yang penting buat kami. Jadi setiap saat teman-teman ini mengambil makanan itu harus ada checking dari mereka bahwa ini bisa kita distribusi ke asuhan atau partners yang memang bekerja sama-sama. Berarti udah banyak ya, kalau misalnya udah 3 truk nih berarti udah banyak ya partner-partner yang udah kerjasama sama SOS nih ya? Betul. Oke, dari seluruh operasional ini kira-kira nilai practice sustainability apa sih yang udah dipraktikkan di SOS dan misalnya SDG nomor berapa aja nih yang udah? Oke, SDG ketika kita bicara SDG tentunya SOS pengennya nomor 1 ingin mengarah ke zero harmnya dulu. Nomor 2 ya kalau nggak salah itu SDG nomor 2 yang jadi arah pentingnya SOS. Tapi tidak menutup kemungkinan juga dengan kami
memfokuskan SDG ini, SDG yang lainnya juga ikut tersentuh nih, gitu loh. Contohnya no poverty nomor 1. Jadi di kalangan resipien kami, jadi SOS itu punya resipien index. Oh ya? Nah, resipien index ini kami melakukan pendataan mana sih komunitas yang bisa kami bantu. Jadi nggak hanya cuman panti asuhan ini yang kita bantu nih. Resipien kita juga ada low income community, gitu loh. Bagi mereka, makanan, pendidikan itu kan juga satu hal yang penting. Harapannya dengan SOS memenuhi kebutuhan di bidang pangannya, mereka bisa memberikan perhatian khusus di pendidikannya. Jadi SDG nomor kalau nggak salah itu SDG nomor 4 ya untuk pendidikan. Itu mereka kemiskinannya bisa terangkat, kualitas pendidikannya juga lebih baik dengan adanya SOS. Ke depan, SOS juga sedang mempersiapkan program-program tambahan, program-program khusus yang arahnya nanti mungkin akan lebih ke SDG nomor 11 dan nomor 12. Sustainable cities dan juga responsible consumption gitu. Itu sih. Oke. Kemudian impact-nya yang udah dihasilkan SOS nih udah sejauh mana sih, Pak? 2024 kami dapat banyak berkah ya. Yang pertama kita dapat sumbangan berupa new truck dari Marriott International. Itu memungkinkan kami untuk menjalin kerjasama dengan partner yang lebih banyak, tapi selain itu juga menjangkau komunitas-komunitas atau daerah-daerah yang juga membutuhkan. Gitu. Untuk partnership sendiri dari tahun lalu, contohnya kita cuma punya kurang lebih 70 partner, sekarang kita sudah punya 90, bahkan sampai 95 partner. Akan lagi join sekitar 5-6 partner, jadi kemungkinan tahun ini kita bisa mencapai angka 100 yang jadi partner kita dalam food rescue programnya. Kalau untuk komunitas low income community-nya saja, ini juga sudah ada perkembangan yang cukup signifikan ini. Kalau sebelumnya kita hanya bisa mencapai daerah Denpasar, Bandung, dan juga Gianyar, dengan adanya armada baru ini juga kami bisa mengantar makanan ini atau bantuan ini juga ke daerah-daerah yang lebih jauh. Gitu. Oh, di mana aja tuh? Dan Kelungkung. Oh, Karangasem. Betul. Dan juga terakhir itu kita antar ke Tejak Kulon. Tejak Kulon ya. Oh gitu. Lalu nih Pak, dalam operasional ini kira-kira sejauh event apa aja sih, peristiwa apa aja sih yang paling berkesan nih udah dijalani sama SOS? Oke, yang paling berkesan itu terakhir kita melakukan rescue kitchen program di Westin Nusa Dua. Di situ kami menyiapkan 2.500 lebih nasi bungkus bersama atau barengan juga dengan seluruh staff. Jadi all SOS staff itu include di situ nih, dan juga barengan juga dengan kawan-kawan dari Marriott International. Itu cukup berkesan sekali. Kenapa? Karena di situ kita bisa nyiapin makanan bareng-bareng ya gitu. Ada GM juga, ada kawan-kawan head chef-nya juga, kawan-kawan FRA yang selama ini belum pernah lihat GM hotelnya ini siapa sih, ini siapa sih, karena kan mereka biasanya ketemunya cuma kalau Dok ya gitu. Bisa ketemu. Sebenarnya RKP itu program apa nih? Oke, rescue kitchen itu adalah kita menyiapkan masakan berupa nasi bungkus, di mana masakan itu datangnya dari surplus food gitu loh. Surplus yang kita punya dari masing-masing hotel, kita kumpulkan, kemudian itu kita olah kembali dan jadilah 2.500 lebih. 2.500. 2.500. Dan hari itu kita distribusikan secara bersamaan ke 6 tempat secara bersamaan. Jadi semua armada SOS juga turun bareng-bareng juga dengan seluruh kawan-kawan Marriott gitu. Jadi cukup masif kegiatannya, cukup menyenangkan juga, dan senang bisa membantu orang lebih banyak. Oh gitu. Dan RKP ini tuh sering dijalani di ini programnya dijalankan? Betul. Kalau
RKP-nya sendiri, kita sering melakukan kegiatan di kantor, di kantor SOS, jumlahnya nggak sampai sih sampai 500 ya, gitu. Satu kali RKP kita bisa, buat 200 sampai 300 bungkus, yang nantinya kita akan distribute untuk low income community. Oh gitu. 6 ini ya, tadi yang 2.500 tuh 6 titik. 6 titik lokasi yang pada saat itu kita coba bantu, ada di Solo, ada di Petarangu, dan juga sebagian lagi beberapa titik yang di Gianyar. Itu, dan di hari yang sama semua titik itu kita distribute. Oke. Nah, selanjutnya nih, dari menjalankan SOS ini nih, kira-kira siapa sih yang jadi inspirasi untuk misalnya tadi kan memberikan makanan ke yang kurang mampu, itu tuh inspirasinya dari mana? Inspirasi datang dari mana? Oh ya, saya memang sudah lama beraktivitas di dunia sosial mungkin ya, tapi lebih lamanya lagi sih sebenarnya di lingkungan. Bekerja di bidang pangan ini memang suatu hal yang baru sih ya buat saya, gitulah. Tapi untuk di bidang lingkungan gitu, ini udah cukup lama, dan ada satu orang yang memberikan inspirasi buat saya gitu loh, memberikan kekuatan untuk saya untuk selalu tetap semangat membantu orang lain, atau selalu tetap semangat di dalam melakukan sebuah kegiatan yang membawa perubahannya. Gitu. Memang agak melenceng dari dunia pangan, dari dunia food distribution, food safety atau bis, tapi beliau tentang passion. Bagaimana passion untuk membuat sebuah perubahan untuk lingkungan dan manusia. Ibu Jane Goodall. Jane siapa? Jane Goodall. Jane Goodall. Beliau banyak bergerak di bidang primata, terutama gorila. Jauh sebelum saya sampai di Bali dan bergabung dengan SOS, saya cukup lama di Kalimantan dan bergerak di bidang penyelamatan primata. Dan beliau yang selalu memberikan inspirasi ke saya, bagaimana passion kita bisa membawa sebuah perubahan yang baik untuk dunia. Bijak sekali. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak Inggi. Menurut Pak Inggi, pariwisata berkelanjutan itu seperti apa sih? Oke, pertanyaan yang menarik nih Pak. Karena contohnya gitu, kita tahu akhir-akhir tahun yang lalu nih 2023 sempat dapat tamu dari beberapa partner penggiat bakery. Gitu. Artinya mereka cukup masif mengembangkan bisnis mereka gitu. Cuman pada faktanya kami temukan di lapangan, mereka belum siap nih bagaimana pengelolaan mereka terhadap contohnya sampah makanan mereka gitu. Jadi harapannya dalam melakukan bisnis komersilnya yang berkaitan dengan pariwisata, entah itu resto, hotel, dan juga bakery lah contohnya, harapan kami sih, harapan saya juga secara pribadi, kawan-kawan pengusaha ini pun juga sudah berpikirkan bagaimana kita mau melakukan pengelolaan usahanya secara sesuai. Sedikit contoh, dalam 2 hari di akhir tahun kemarin kita berhasil menyelamatkan surplus makanan yang nantinya nih sebenarnya kalau nggak ada SOS ini akan end up landfill 2 ton. Wow, that's a lot. Di terutama daerahnya yang lagi masif nih berkembangnya nih untuk bakery ya, Canggu. Bakery itu banyak end up-nya landfill. Sayang sekali ya, maksudnya masih layak, cuman karena nggak ini terbuang ke landfill. Betul, itu yang jadi juga alert bagi kita semua dan terutama bagi SOS. Kita sedang mencoba mengkaji program-program yang arahnya nanti juga responsible production, responsible consumption. SDG nomor 12. Oke, kalau gitu Pak Igi ngelihat
SOS ini dalam 5 tahun itu seperti apa nih visualisasinya? Baik, SOS terutama ya ini juga bagi saya yang menarik adalah peran SOS Bali untuk Indonesia juga, terutama kita punya program yang nantinya akan dicoba ditempatkan jadi program utama, yaitu Agriculture, Sustainability in Agriculture. Gitu. Karena Bali punya potensi itu. Betul. Ini akan jadi harapan yang cukup baik juga gitu. Karena kita coba melakukan penelitian dan bekerja sama dengan beberapa pihak juga gitu. Ada masalah juga di dalam food distribution terkait veggies dan buah-buahan yang ada, dan end up-nya juga lagi-lagi ke landfill. Itu satu, dan juga kesejahteraan petani kita ini juga akan kita coba perhatikan. Saat ini SOS sedang melakukan beberapa pendekatan yang ada hubungannya ke grant dan funding yang nantinya juga harapannya bisa punya impact di dalam kerja, di dalam kehidupan para petani kita. Secara 5 tahun ke depan harapannya itu yang bisa dicapai SOS tidak hanya berpartner dengan hotel resto saja, tapi juga punya impact yang lebih luas, terutama kalangan pekebun dan petani ya. Saat ini sedang SOS coba rancang, dan harapannya nanti 5 tahun ke depan sudah ada di titik itu. Oke, semoga tercapai semuanya. Terima kasih. Oke, jadi ini kan dalam misi penyelamatan pangan ini nggak mungkin dong cuman SOS saja yang bergerak nih untuk selamatin makanan yang masih layak gitu ya. Berarti kan ada masih banyak stakeholder dong, mulai dari masyarakat itu sendiri. Oke. Nah, lagi ada pesan nggak untuk teman-teman di luar sana mungkin yang nonton juga untuk terkait penyelamatan pangan ini? Care dan juga be aware. Gitu. Care artinya juga sering sekali ini lebih banyak sih lebih yang terjadi di teman-teman di dunia ya. Kalangan muda sekarang ya, lapar mata gitu loh. Oh iya, benar-benar banyak, kemudian ternyata nggak dihabisin gitu loh. Harusnya cukup beli 1 tapi beli 2, ternyata yang 1 ternyata nggak benar-benar perlu, akhirnya kebuang karena lapar mata itu tadi. Betul, jadi care and more responsible. Ada kalangan masyarakat tertentu yang tidak bisa mengusahakan hal seperti itu. Jadi harapannya ya orang-orang itu lebih bisa responsible dengan apa yang dia consume. Diambil dan beli secukupnya ya, secukupnya. Kayak ada lagi Pak mungkin yang mau disampaikan selain itu? Biasa semuanya udah Sudah di ya. Seperti itu. Lebih ke harapan untuk saya sih agar makanan itu tidak terus bertambah jumlahnya, karena dari Bali sendiri secara persentase untuk all Indonesian ternyata dalam 3 tahun ini terus bertambah, terus meningkat. Bahkan pada era masa COVID pun sampah makanannya bukannya malah berkurang, ternyata malah bertambah gitu. Jadi ada banyak hal yang memang belum bisa diraih SOS, jadi SOS nggak bisa kerja sendirian gitu. Sampah rumah tangga juga ternyata cukup masih banyak gitu. Jadi butuh banyak partisipasi dari pihak lain dan juga masyarakat. Oke, betul sekali. Oke, teman-teman, itu tadi kita udah ngobrol sama Pak Igi dari Scholars of Sustenance, yaitu NGO ya Pak, yang bergerak di bidang penyelamatan pangan, dan setelah di rescue didistribusikan lagi ke underprivileged communities. Oke, tadi udah ngobrol-ngobrol sama Pak Igi mengenai food waste, dan semoga bisa jadi inspirasi buat teman-teman supaya nggak lapar mata dan bisa ambil makanan secukupnya biar nggak jadi food waste. Karena untuk misi food waste ini sendiri harus mulai dari diri sendiri ya Pak ya? Betul. Oke, kalau gitu see you di next episode Eco Warrior dan sampai jumpa.